jelas nggih? Sepertinya sudah jelas. Kita mulai saja nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kelas pajak kita hari ini. Kelas pajak tentang pelaporan SPT PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Bapak Ibu yang kami undang kebanyakan mungkin dari lembaga-lembaga pendidikan, dari TK, dari PAUD, dan ada beberapa juga yang mungkin dari BPR dan CVPT lainnya. Bapak Ibu, sebelum memulai kelas pajak kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar diberikan kelancaran dalam kita melaksanakan kelas pajak pada hari ini. Berdoa secara pribadi, kami persilahkan. Selesai. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu yang tempat duduknya atau tempatnya mungkin memungkinkan untuk berdiri, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tapi jika tidak memungkinkan, monggo Bapak Ibu dapat mengambil sikap duduk sempurna. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk kembali, dan selanjutnya Bapak Ibu dan juga pesan dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Surya Utomo. Mohon ditunggu Bapak Ibu, kami putarkan video dari Direktur. Ada masalah nggak? Lancar, Pak. Lancar. Pelayanannya pelayanan masalah itu apa yang senang anak kamu? Ribet apa mboten? Oh, mboten. Itu. Sangat membantu. Deh. Saya waktu datang pertama kali ke sini untuk konsul, terus dibilang kalau enggak kenal enggak sayang. Makanya Ibu rajin-rajin main ke kantor pajak, jadi tahu. Nah, dan ternyata cepat sekali pelayanannya, terus mudah dimengerti, jadi nyaman Pak. Jadi ada kesalahan apa sedikit, kesulitan apa sedikit, ya sudah langsung saja ke sini. Selalu ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang kami hormati, tahun 2023 baru saja kita lewati.
beragam dinamika kita lalui. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Direktorat Jenderal Pajak mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan tidak terulangnya program pengungkapan sukarela serta terkoreksinya harga komoditas utama, penerimaan pajak di tahun 2023 masih tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2022. Tidak hanya itu, target penerimaan pajak juga terlampaui untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah jauh mengalami perbaikan. Penggalingan potensi pajak yang fokus dan terarah, serta dukungan semua pihak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan sendirian. Keberhasilan capaian penerimaan adalah hasil kerja keras bersama. Semoga harmoni ini dapat terus kita pertahankan untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, demikian tadi Bapak Ibu ucapan terima kasih dan juga pesan dari Direktur Jenderal Pajak kepada jenengan semua. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke penyampaian materi, dan setelah penyampaian materi Bapak Ibu nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Tapi sepanjang penyampaian materi nanti panjenengan misalnya ada pertanyaan, monggo boleh dituliskan di kolom chat, atau nanti kita kasih waktu kesempatan panjenengan mungkin mau raise hand, mau nyalakan mikrofonnya, nggih boleh, tapi setelah penyampaian materi selesai, nggih Bapak Ibu. Dan materi juga rekaman nanti akan kami kirimkan melalui WhatsApp panjenengan. Nggih, materi Bapak Ibu akan disampaikan oleh rekan penyuluh dari KPP Pratama Blitar oleh Mas Surya. Monggo Mas Surya. Terima kasih Mbak Priscilia. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, G? Oke, Bapak Ibu, ini sosialisasi hari ini adalah tentang SPT masa PPh 21. Jadi ini kami lakukan sosialisasinya untuk karena ada peraturan baru terkait pemotongan pajak PPh pasal 21 yang diawali dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Selanjutnya ada aturan turunannya, yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023, dan yang terakhir adalah aturan pelaksanaan untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 21 pada Peraturan Dirjen Pajak nomor 2 tahun 2024. Minta tolong, Kak, dinyalakan presentasinya. Oke, jadi sosialisasi yang akan saya sampaikan hari ini bersifat urgent ya Bapak Ibu, karena laporan SPT masa PPh pasal 21 batas waktunya adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak. Jadi untuk laporan SPT masa PPh 21 bulan Januari, masa pajak Januari tahun 2024, batas waktunya adalah tanggal 20 Februari tahun 2024. Nah, ini bukti potong. Jadi bukti potong pajak ini wajib dibuat oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini yang kami undang untuk mengikuti kelas pajak adalah para pemberi penghasilan kepada orang pribadi. Dipotong ini merupakan bukti pemenuhan kewajiban dari pemberi penghasilan terkait pemungutan pajak penghasilan atas transaksi. Selanjutnya,
Yang penting Bapak Ibu waspadai lah, saya bilang waspadai nggih. Jadi kewajiban-kewajiban pemungutan pajak bagi wajib pajak yang memberikan penghasilan ke pihak lain. Untuk wajib pajak badan, pemungutan pajak ada beberapa nggih. Jadi ada ketika pembayaran ke orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, ke karyawan, atau sehubungan dengan jasa orang pribadi lainnya, itu wajib membuat bukti potong PPh pasal 21. Untuk pembayaran ke wajib pajak badan, sehubungan dengan jasa, itu wajib membuat bukti potong di e-Bupot Unifikasi. Dan untuk pembayaran sewa juga membuat bukti potong di e-Bupot Unifikasi. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi, ini yang sebagian besar wajib pajak mungkin masih belum melaksanakan ya. Kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi untuk membuat bukti potong atas pembayaran ke orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Jadi para wajib pajak pribadi usahawan yang memiliki karyawan juga memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong atas pembayaran gaji ke karyawannya. Ini terbatas hanya pembayaran gaji untuk pembayaran yang berhubungan dengan biaya usaha ya Bapak Ibu. Jadi tidak untuk misalkan Bapak Ibu memiliki asisten rumah tangga di rumah, Bapak Ibu gaji, itu tidak wajib diterbitkan bupot unifikasi, hanya untuk karyawan yang sehubungan dengan usaha. Bisa membuat bukti potong melalui aplikasi e-Bupot pasal 2126, Bapak Ibu memerlukan akun DJP online. Jadi langkah pertama untuk bisa mendapatkan atau meregistrasi akun DJP online, Bapak Ibu harus melakukan aktivasi e-fin untuk wajib pajak pemberi penghasilannya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dari sekolah atau dari koperasi gitu, yang wajib aktivasi e-fin adalah NPWP sekolah atau NPWP koperasinya. Aktivasi e-fin ini hanya perlu sekali dilakukan. Jadi kalau sudah pernah aktivasi e-fin, Bapak Ibu bisa gunakan e-fin yang dulu didapat. E-fin tidak akan berubah jika wajib pajak tidak pernah meminta penggantian e-fin. Jadi e-fin akan selalu sama setiap tahun ya Bapak Ibu. Selanjutnya, aktivasi e-fin, ini link untuk petunjuknya. Bapak Ibu nanti bisa scan untuk bisa mendapatkan petunjuk aktivasi e-fin bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Petunjuknya beda gitu. Dan ketentuan terbaru untuk aktivasi e-fin itu hanya bisa dilakukan di kantor pelayanan pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi bisa dilakukan di semua KPP di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk wajib pajak badan hanya bisa dilakukan di KPP tempat wajib pajak badan tersebut terdaftar. Setelah melakukan aktivasi e-fin atau juga Bapak Ibu sudah punya e-fin, Bapak Ibu misalkan belum pernah registrasi di DJP online, silahkan untuk registrasi. Kode yang saya tampilkan ini adalah petunjuk untuk menyelesaikan registrasi di DJP online. Setelah itu Bapak Ibu akan punya akun, loginnya bisa menggunakan NPWP dan password yang Bapak Ibu buat pada saat registrasi. Nah, untuk membuka aplikasi e-Bupot 2126, alamatnya sebagai berikut, ebupot2126.pajak.go.id. Jika ketika sudah login, Bapak Ibu mencoba akses halaman tersebut tidak bisa, error, maka silakan aktifkan dulu fitur e-Bupot 2126 di halaman profil. Ketika login, Bapak Ibu klik profil, lalu aktivasi fitur dan centang di fitur e-Bupot 2126. Untuk saat ini posisinya di paling atas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Kita sudah punya akun DJP online, maka login. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, saya share screen dari perangkat saya. Oke, sudah nampak ya Bapak Ibu semuanya? Nah, tampilan ketika Bapak Ibu buka link e-Bupot 2126 Pajak Go ID adalah seperti ini.
Bapak Ibu akan diminta untuk login DJP online. Untuk wajib pajak yang belum pernah punya akun DJP online, pendaftarannya klik di daftar di sini, ini di bawah ini. Nanti akan diminta masukkan NPWP, EVIN, dan kode keamanan, gitu. Atau jika lupa kata sandi, misalkan dulu pernah bisa login, tapi sekarang mau coba login lagi nggak bisa karena dinyatakan sandinya salah, Bapak Ibu bisa klik lupa kata sandi, sama aja dengan tadi pendaftaran pertama kali, yang diperlukan adalah NPWP dan EVIN. Oke, tampilan pertama kali yang Bapak Ibu lihat nanti setelah login di eBupot 2126 adalah seperti ini, yang tampil adalah dashboard. Dashboard ini akan menampilkan semua SPT masa PPh 21 yang sudah dilaporkan. Untuk pembuatan bukti potong, jadi nanti tiap karyawan yang menerima penghasilan di dalam 1 bulan itu harus dibuatkan masing-masing satu bukti potong untuk tiap karyawan. Jadi Bapak Ibu silakan, misalkan TK yang pengajarnya ada 4 ya, berarti membuat 4 bukti potongnya. Di halaman ini Bapak Ibu bisa buat, silakan klik bukti potong di menu atas ini, lalu klik rekam. Nah, ini tampilannya untuk perekaman data bukti potong bulanan, pemotongan pajak bulanan ya. Bapak Ibu pilih dulu tahun pajaknya, 2024, masa pajaknya. Untuk pelaporan masa pajak Januari berarti pilih Januari. Nah, identitas ini bisa NPWP, bisa NIK ya. Jadi buat para pemberi kerja tidak diwajibkan untuk karyawannya memiliki NPWP ketika penghasilannya memang belum seharusnya dipotong pajak penghasilan. Jika tidak punya NPWP, maka Bapak Ibu bisa pilih NIK, atau jika punya NPWP, pilih NPWP. Saya contohkan, masukkan NPWP. Oke, setelah selesai masukkan NPWP akan tampil seperti ini, datanya akan otomatis muncul. Atau misalkan NIK juga bisa, kita masukkan NIK. Nah, ketika memasukkan NIK, menggunakan NIK bukan NPWP, maka nama dan alamat harus diisi secara manual. Gitu. Dan harus sesuai dengan nama di KTP. Oke, setelah menginput nama dan alamat, klik cek. Jika centangan di samping ini valid, maka silahkan melanjutkan ke isian berikutnya. Untuk kode objek pajaknya, 10001. Pilihan berikutnya adalah gross up atau
gross atau gross up ya. Kalau gross itu nanti PPh-nya dipotong dari penghasilan, kalau gross up nanti PPh-nya akan ditambahkan ke penghasilan supaya nanti yang diterima sama dengan penghasilan brutonya. Kita contohkan penghasilannya 5 juta misalkan 1 bulan ya. Ini yang diisikan penghasilan dalam bulan yang bersangkutan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya karyawan yang bersangkutan di bulan tersebut menerima lebih dari yang biasanya, misalkan ada bonus, itu ditambahkan semua di sini ya. Ini penghasilan bruto, bukan hanya gaji tetapnya aja. Untuk PTKP tahunan, ini nanti dipilih yang sesuai, misalkan K3 gitu. Untuk PTKP ini Bapak Ibu, untuk satu karyawan tidak boleh berubah dari awal tahun sampai akhir tahun. Patokan yang digunakan adalah tanggal 1 Januari, karena PTKP ini kan terkait statusnya ya, kawin, tidak kawin, tanggungannya ada berapa. Jadi yang dipakai adalah posisi pada 1 Januari. Jika yang bersangkutan belum menikah di tanggal 1 Januari, misalkan menikahnya tanggal 2 Januari, maka statusnya tetap PK0 sampai Desember. Setelah dipilih PTKP-nya, klik hitung. Nah, ini potongan pajaknya, tarifnya 0%. Jadi ini bedanya antara peraturan yang diubah oleh PP 58 tahun 2023 dengan peraturan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada pajaknya tidak dipotong, kalau saat ini tetap dipotong pajak tapi tarifnya 0%. Jadi ini penghasilan 5 juta, tarifnya 0%, PPh pasal 21-nya 0, penandatanganan nanti dipilih pengurus, nama pengurus dipilih, setelah itu klik pernyataannya, centang, lalu simpan. Oke. Kita contohkan lagi misalkan ada yang penghasilannya dipotong pajak ya. Tahun pajaknya sama, 2024, bulan Januari, ini pakai NPWP aja. Oke, jenis pajaknya sama, pegawai tetap. Jumlah penghasilannya 8 juta. Oh ya Bapak Ibu, untuk saat ini, kalau tadinya Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, penghasilan di bawah 4.500 per bulan tidak dipotong pajak. Untuk saat ini berubah, jadi angkanya kalau di bawah 5.400.000 atau sampai dengan 5.400.000, maka potongannya sekarang 0%. Jadi kalau di bawah itu pasti 0%, kalau di atas itu nanti bisa jadi dipotong atau tidak tergantung PTKP-nya. Ini kita coba pilih PTKP-nya sama dengan yang tadi. Nah, ini jika penghasilan 8 juta, PTKP K3, maka DPP-nya 8 juta, tarifnya 1%. Misalkan PTKP-nya TK0, maka tarifnya akan berbeda Bapak Ibu. Ini perhitungannya ini atau tarif-tarifnya, tabel tarifnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Nah, misalkan untuk yang TK0, maka tarifnya akan beda 1,5%. Jadi Bapak Ibu sekarang ini harus mencari data dari para karyawannya, yaitu KTP-nya, foto KTP-nya nanti untuk menginput
misalkan yang bersangkutan tidak punya NPWP berarti KTP-nya ya. Kalau punya NPWP berarti dengan minta NPWP-nya, terus sama PTKP. PTKP sesuai awal tahun 2024. Ini samakan lagi dengan yang tadi, K3. Oke, tarifnya 1%. Tanda tangannya sama. Oke. Semua data yang sudah kita simpan akan muncul di tabel ini. Di menu bukti potong, daftar bukti potong pasal 21. Bapak Ibu, pilih filternya masa pajak Januari 2024. Ini otomatis kalau yang tiap kali buka akan sesuai bulan berjalan ya. Jadi harus pindah ke masa pajak 01, lalu cek. Nah, ini tadi yang 2 bukti potong yang kita input. Saran kami Bapak Ibu untuk menentukan berapa pajaknya dipotong atau tidak, Bapak Ibu setiap kali menghitung pemberian gaji langsung sekalian input di aplikasi ini, langsung di aplikasi bukti potong pasal 21 supaya langsung ketahuan pegawai yang bersangkutan dipotong pajak atau enggak sih. Setelah selesai merekam, kita contohkan ada 2 ya yang dipotong, satu dipotong pajak, satu enggak dipotong pajak. Setelah selesai maka kita posting. Posting ini akan membentuk data SPT masa yang akan dilaporkan ke KPP. Klik posting, yang dipilih adalah tahun pajak dan masa pajak yang akan diposting 2024 Januari, lalu klik posting. Oke. Oke, setelah posting kita buka di SPT masa. Jadi Bapak Ibu input ini kapan aja bisa. Setelah selesai input posting. Jadi nggak harus satu kali selesai hari itu juga, nggak perlu ya. Datanya kan ada di aplikasi EbuPot ini online. Bapak Ibu nggak perlu khawatir misalkan terhenti sudah waktunya pulang, Bapak Ibu pulang dulu lanjutkan besok lagi masih bisa untuk input datanya ini. Nah, di menu SPT masa ini kita yang pertama adalah di perekaman bukti penyetoran. Ini tadi kan kita lihat di bukti potong ada satu yang dipotong pajak ya. Di menu perekaman bukti penyetoran, pilih tahun pajaknya, masa pajak Januari. Kita cek. Nah ini, kalau untuk perekaman di sini, kita tadi tagihannya 80.000 ya. Kita tambah bukti store-nya di menu perekaman bukti penyetoran, tambah setoran pajak, NTPN. NTPN ini kita isi sesuai bukti pembayaran dari bank. Oh ya, untuk pembayarannya nanti menggunakan kode jenis pajaknya 411121, PPh 21, jenis setorannya 100, masa. Enggak. Yang jajannya aku punya sampean ae. Biasanya kapan ndelok potong ngono lho.
Oke, jadi ini karena kita coba-coba tadi ya, jadi nggak akan ketemu bukti setorannya. Jadi penyetorannya seperti ini ya, nanti kalau sudah ada pajak yang harus dibayarkan, Bapak Ibu input bukti setorannya di sini, dan kita akan hapus dulu yang tadi ada pembayarannya supaya bisa lanjut ke pelaporan SPT. Dipotong. Kita hapus yang ada potongannya. Oke. Kita posting lagi setelah menghapus. ...2024 Januari. Ya, kita ke SPT masa. Ke menu penyiapan SPT masa. Oke, kita tadi sudah di input. Akan muncul seperti ini. Mohon maaf, masih ada bukti potong yang belum dihapus. Oke. Tak klik ya tanggal bergabung ya uwe. Oke, biasanya yo gawe HP ya. Oke, sudah posting ya, ini ke posting. Setelah posting ini kita ke penyiapan SPT masa. Iya loh. Nah, ini SPT yang tadi ya. Tidak ada PPh yang harus disetorkan, statusnya draft. Kita untuk mengunduh bukti potong di sini. Untuk melengkapi SPT diklik sebelah kanan. Dan ini akun yang saya gunakan adalah akun contoh ya Bapak Ibu. Ini nanti akan muncul summary-nya, Bapak Ibu bisa cross check lagi, misalkan inputnya 3 tapi kok muncul 2, berarti diposting lagi. Diulangi lagi proses postingnya. Dicek lagi semuanya ya, kalau misalkan seperti ini, kolom yang sebelah kanan ini adalah pajak yang harus dibayarkan, PPh 21 yang harus dibayarkan, ini adalah penghasilan yang diberikan, dan ini jumlah penerima penghasilannya. Halaman ini adalah rekapitulasi ya Bapak Ibu untuk cross check dengan yang sudah jenengan input. Contohnya karyawannya hanya 1 orang, terimanya 5 juta, dan menurut perhitungan tidak dipotong pajak. Bapak Ibu scroll ke bawah, setelah itu pilih siapa yang akan tanda tangan, lalu simpan. Oke, ketika sudah disimpan, SPT-nya sudah lengkap. Ini kita kembali ke halaman ini. Nah, SPT-nya siap kirim. Kalau siap kirim ini sudah ada tombol kirim di sebelah kanan untuk pengiriman SPT. Proses pengiriman SPT-nya sama dengan pengiriman SPT PPh pasal 21. Ini kita diperlihatkan lagi isian SPT-nya. Kita klik kirim SPT di sebelah sini. Kita klik di sini, ini tombol di sini ini untuk
mengirim kode verifikasi ke alamat email. Oke, ini karena akun contoh, maka tidak ada kode verifikasi yang akan terkirim. Bapak Ibu nanti kalau yang pernah laporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui e-filing atau SPT pasal 21 melalui pakai e-SPT dulunya ya, melalui e-filing kirimnya, maka proses verifikasi dan pengirimannya sama. Tinggal minta kode verifikasi, nanti dikirim kode verifikasi di email, itu Bapak Ibu masukkan kode verifikasinya ke sini. Jika sudah, maka dikirim SPT. Kalau berhasil, data SPT-nya akan muncul di dashboard di sini. Jadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah selesai laporan SPT PPh 21 adalah SPT-nya akan muncul di halaman dashboard. Jika belum muncul, maka belum berhasil. Bapak Ibu, batas waktu pelaporan SPT ini kan tanggal 20 setiap bulannya. Jika ada PPh pasal 21 yang harus dibayarkan, misalkan tuh Bapak Ibu yang BPR ya, mungkin kepala kantornya itu penghasilannya di atas PTKP harus dipotong pajak, maka penyetoran PPh-nya batasnya sama dengan sebelumnya, yaitu tetap tanggal 10 setiap setelah bulan berakhir. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu pelaporannya yang untuk SPT masa PPh 21, ini versi mudahnya. Jika untuk bukti potong lain, untuk saat ini kami belum jelaskan, hanya yang bulanan aja untuk karyawan tetap, pegawai tetap. Bagi Bapak Ibu yang saat ini belum memiliki e-fin, jadi belum bisa laporan melalui DJP online, segera lengkapi formulir untuk pengajuan e-fin. Nanti Bapak Ibu ketika datang ke KPP, boleh silahkan laporan SPT masa PPh 21 untuk yang Januari menggunakan SPT manual sepanjang karyawan yang dipotong pajak itu tidak sampai 20 orang. Ya, jumlah karyawan yang menerima penghasilan itu tidak lebih dari 20 orang. Itu boleh pakai SPT manual. Saya sudah sediakan formnya untuk jenengan unduh nanti bagi yang mau cetak SPT manual, sekalian nanti mengajukan e-fin ke KPP atau KP2KP. Bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal isi di sini. Datang ya Bapak Ibu isikan datanya di sini. Ini nama wajib pajaknya, NPWP, dan lain-lain, nomor telepon. Yang di bawah sini adalah identitas penanda tangannya. Lalu isikan data pegawainya di worksheet pegawai. Ini diisikan nama NPWP kalau punya NPWP, NIK jika tidak punya NPWP, jabatan dan PTKP-nya. Untuk penghasilan yang diterima masing-masing diisikan di worksheet pegawai bulanan. Nah ini tinggal dipilih nanti ID-nya berapa, namanya, bulan pemotongan, ini Januari, Februari gitu ya, 1 sampai 12, tanggal bukti potongnya, penghasilan yang diberikan, dan nanti PPh yang seharusnya dipotong akan otomatis terhitung di sini sesuai dengan penghasilan yang jenengan masukkan dan PTKP yang dipilih di sheet sebelumnya. Jika tidak ada yang dipotong pajak penghasilan, ini di contoh yang saya sudah isikan ada pemotongan ya. Kalau misalkan tidak ada pemotongan, maka langsung cetak worksheet yang ini, SPT masanya, halaman kedua, dan ini daftar pemotongan pajaknya. Ini jika tidak ada yang dicetak, tidak ada yang dipotong pajak ya. Jadi 3 halaman ini, 1721 Romawi 1, 1721 halaman 2, sama 1721. Ini jenengan cetak di kertas F4, mohon maaf, di kertas F4 atau folio, lalu ditandatangani oleh kepala atau penanggung jawabnya di halaman 2 ini. Silakan tanda tangan. Untuk wajib pajak badan, tanda tangannya diberi stempel ya.
Jika ada pajak penghasilan yang harus disetorkan, maka cetak juga sampai ke lampiran 1721 Romawi 4. Nanti di sini adalah daftar PPh yang sudah disetor, datanya diisikan di sini, di sheet SSP, Bapak Ibu isikan. Nah, seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu cetak 4 halaman ini, 1721 sampai 1721 Romawi 4, lalu dilampiri dengan bukti pembayaran, fotokopinya aja, untuk dilaporkan ke KPP. Pelaporannya diserahkan langsung KPP, sekalian Bapak Ibu nanti untuk melakukan permohonan aktivasi e-fin, supaya berikutnya tidak perlu datang ke KPP lagi, pelaporannya bisa melalui aplikasi eBupot 2126. Baik Bapak Ibu, sekian petunjuk singkat dari saya. Semoga bisa dimengerti ya prosesnya. Untuk berikutnya, jika ada yang masih perlu ditanyakan, monggo ditanyakan di kolom chat atau Bapak Ibu bisa angkat tangan untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Oke, sudah selesai ya Mas Surya materinya. Kita Iya. tadi sudah ada beberapa yang bertanya Mas Surya di kolom chat. Oke, langsung Mungkin kita gercep ini ya. Ya, kita coba dari yang atas dulu, Mbak Lina, boleh? Nah, ini ada pertanyaan dari KB Hidayatullah. Mohon maaf, perubahan ini mulainya tahun 2024 ya, Mas Surya ya. Oke, ya betul. Jadi ini dasarnya tadi ya, PP 58 tahun 2023, PMK 168 tahun 2023, dan di dua aturan itu berlaku aturan baru ini mulai 4. Jadi mungkin pernah ya jenengan Ditarik minimal. sebelumnya ini kan Ya. laporannya kalau tidak ada karyawan yang dipotong pajak di bawah 4,5 juta atau di bawah 54 juta totalnya setahun, itu laporannya hanya di masa pajak Desember aja. Mungkin begitu ya. Jadi ada yang sudah terbiasa seperti itu, atau mungkin sudah merasakan pahitnya di STP 100.000, ada tagihan pajak 100.000 dari kami karena tidak lapor SPT masa PPh 21. Nah, tahunnya ya wajib pajak laporannya SPT tahunan aja. Padahal untuk wajib pajak badan ada SPT masa PPh 21. Untuk saat ini jadi wajib setiap bulan ketika ada pembayaran ke orang pribadi. Jadi ada sebelumnya, atau yang sebelumnya itu wajib tiap bulan kalau ada pembayaran ke orang pribadi dan ada pajak penghasilan yang terutang. Gitu ya. Jadi kalau ada pemberian penghasilan tapi nggak ada pajaknya, itu tidak wajib lapor. Kalau sekarang wajibnya yang dalam bentuk apapun itu wajib laporan tiap bulan yang ada pemberiannya itu, gitu ya. Banyak laporannya ini tiap bulan ini. Nah, makanya tapi tadi sudah ada online-nya ya Mas Surya ya, jadi nggak harus setiap bulan panjenengan jauh ke KPP, ke kantor pajak, tapi nanti bisa pakai online aja. Tapi mungkin yang pertama bisa manual dulu tadi ya Mas Surya, terus sekalian e-fin gitu ya tadi Mas Surya ya. Kami lihat kan masih banyak nih yang belum pernah laporan lewat DJP online, mungkin terbiasa setahun sekali ya, manual aja nulis aja gitu kan. Untuk sekarang karena tiap bulan dan pasti akan merepotkan jenengan kalau tiap bulan harus ke kantor pajak gitu. Apalagi batas waktunya cuma 20 hari setiap bulannya. Maka kami sarankan untuk aktivasi e-fin dan laporan berikutnya pakai DJP online. Oke. Selanjutnya kita beralih ke yang present dulu ya Mas Surya ya. Ada Bu Zuhrotul Anwariyah. Iya. Monggo Bu dinyalakan mic-nya. Iya. Iya, izin bertanya Mas sama Mbak. Kebetulan kita itu dari Lembaga Madin. Ya, suara saya terdengar? Halo? Terdengar.
Halo. Nggih, terdengar Ibu dari lembaga Iya. Madi nggih. Iya, boleh dikatakan kan boleh dikatakan tidak ada Nggih. pendapatan kan, boleh dikatakan seperti itu. Tapi kan eh, Nggih. kita kan Bu, juga dilanjutkan. tidak ada pajak Nggih, penghasilan terdengar daripada Ibu, monggo. gurunya kan tidak ada. Berarti yang kita laporkan hanya pajak tahunan itu aja, nggih. Yang kita laporkan berarti kan hanya pajak tahunannya aja kan berarti. Karena kan kita memang setiap tahun juga dapat WA gitu loh terkait dengan itu gitu loh. Oke. Iya, ngaten mawon. Tidak ada penghasilan apa ada penghasilan yang diberikan, Bu, setiap bulannya? Balik ke kamera yang satunya, nggih. Halo. Ibu, Iya, terdengar suara saya, Bu? bisa. Oke. Mohon maaf, perangkat kami yang satu terputus jaringannya. Jadi memang tadinya peraturannya berbeda, Bu. Tadinya wajib itu hanya kalau ada setahun sekali ya, wajib pajak badan ini setahun sekali kewajibannya jika tidak ada karyawan yang penghasilannya di atas PTKP. Gitu nggih. Ketentuannya seperti itu. Nah, untuk saat ini peraturan mulai dari PP 58, PMK 168 itu mengharuskan Bapak Ibu yang memberikan penghasilan ke orang pribadi melaporkan SPT masa PPh 21 setiap bulan, yang di mana bulan itu ada pemberian penghasilan ke orang pribadi. Tidak peduli nanti penghasilan tersebut wajib dipotong pajak atau tidak, jadi terutang PPh 21 atau enggak, tetap dilaporkan di SPT masa, wajib laporan tiap bulan. Yang tidak wajib laporan di bulan-bulan itu adalah wajib pajak yang sama sekali tidak ada pemberian penghasilan ke orang pribadi. Seperti itu, Bu, ketentuan yang terbaru. Ya, Apakah cukup jelas? terima kasih, Mas. Berarti ini aja, berarti saya nanti coba daftarkan Evin aja biar bisa melaporkan secara online gitu aja kan lebih mudah. Betul, Bu, lebih nyaman Jadi nantinya dibantu dulu untuk dilakukan pertama. secara Ya, online melalui JCP online. Kalau setahun sekali memang nyaman ya, lebih nyaman ke sini aja satu kali datang selesai gitu. Tapi ini kan tiap bulan harus laporan, maka lebih baik jika pelaporannya melalui DJP online. terima kasih, Mas. Mohon maaf, izin bertanya, apakah ini bisa langsung saya praktekkan ke aplikasi ya?
Maaf Kak, nggak terdengar suaranya. Halo? Iya, nggak ter... Ya, apakah suara kami tidak jelas, Ngapunten Bapak Ibu? Apakah terdengar Halo? jelas? Kalau Tes. sekarang sudah jelas, tadi terputus-putus nggak terdengar. Ah, Oke. sudah jelas, Ibu. Oke, jadi Sudah. ISPT sudah tidak dipakai, guys, digantikan dengan EBUPOT. Menurut kami lebih nyaman dipakai karena tidak perlu install apa lagi. Sebenarnya kalau dibilang nekat gitu lewat HP pun bisa, Bapak Ibu. Jadi tidak harus pakai perangkat komputer. Laporannya bisa lewat HP, pembuatan bukti potong lewat handphone pun bisa di EBUPOT 2126 yang baru ini. Jadi harapan kami supaya lebih mudah untuk dilaksanakan wajib pajak gitu laporannya. Tidak lagi harus ke kantor pajak, tidak lagi harus menginstal aplikasi di perangkat komputer gitu nggih. Kami harap lebih mudah untuk dilakukan. Oke, seperti itu ya Mbak Sabrina. Sudah sekarang berarti bukti potongnya semuanya lewat DJP online mulai Januari 2024 ya Mas Surya. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Lina boleh digeser ke bawah. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Melina. Izin bertanya, jika ada karyawan resign di Januari 2024, itu bagaimana cara membuat 1721A1-nya? Soalnya Mbak Melina ini sudah buka-buka EBUPOT dan belum ada pilihan untuk membuat 1721A1-nya. Kita lihat ya. Ini memang belum, kemarin Memang dari belum kantor ada pusat kayaknya belum ya. ada ya Mas Surya ya. Jadi kalau arahan dari kantor pusat, Mbak Melina bisa buatkan yang manual dulu, Mas Surya. Oke, bisa Dibuatkan dibuat yang manual manual. dulu. Nah, nanti dihitung manual. Ya. Kalau memang tadi kan sebelumnya mungkin sudah dipotong lewat TER itu ya, Betul, karena Mas Surya. harus dipotong. Terus Setelah dihitung dihitung lagi. tahun, pakai PTKP setahun kan pasti ya kemungkinan ya, bukan Mungkin pasti ya, ya, mungkin ya. kemungkinan harusnya nggak dipotong pajak, maka silakan dikembalikan aja yang sudah terpotong itu. Untuk yang sudah terlanjur di-store sama pemberi kerja, maka akan dikompensasikan dengan yang seharusnya dibayarkan ke rekan kerjanya yang lain yang dipotong pajak. Di manual dulu Mbak Melina 1721A1-nya sambil menunggu ada update-nya. Rencananya nanti ada yang versi 1.2 gitu ya, ada upgrade-nya, ada update-nya di webnya nanti, tapi panjenengan enggak perlu ngupdate gitu ya Mas Surya ya, langsung begitu ada update-an langsung ada baru nanti begitu sambil menunggu itu panjenengan bisa bikinkan dulu yang manualnya gitu Mbak Melina. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Waluyo. Kalau untuk kelompok tani, apa harus setiap bulan juga? Oke, jadi gini Pak Waluyo, yang wajib itu di bulan-bulan yang ada pemberian penghasilan ke orang pribadi. Nah, gini, kalau ada pemberian penghasilan ke tadi yang karyawan ya, kalau punya karyawan kan wajarnya ya tiap bulan biasanya dapat gaji. Kalau misalkan kayak TK gitu, ke guru TK-nya itu kan tiap bulan dapat gaji, walaupun cairnya nggak tiap bulan, gitu. Itu di tiap-tiap bulan Januari, Februari itu pasti ada jatah gajinya harusnya berapa, seperti itu. Nah, untuk kelompok tani yang misalkan tidak ada penerima penghasilannya sama sekali di 1 bulan, maka kewajibannya hanya di bulan Desember aja. Gitu ya Bapak Ibu. Tadi ketentuan yang berubah, kalau tadinya itu nggak wajib, kalau nggak ada pajak di store, sekarang jadi wajib, yang penting ada pembayaran penghasilan ke orang pribadi. Selama nggak ada penghasilan yang diberikan ke orang pribadi itu tidak wajib. Hanya di Desember aja yang wajib. Kelompok tani ini memang biasanya tidak ada penghasilan yang diberikan gitu ya, Mas Karena ya. ormas ya, tidak ada yang digaji untuk mengelola itu. Jika memang tidak ada, ya berarti setiap tidak ada pembayaran penghasilan bagi orang pribadi, berarti ya tidak ada pelaporan setiap bulan ya Mas Surya. Cuma yang wajib tetap yang Desembernya nanti. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Melinda, Mas Surya. Ini izin bertanya, untuk pembuatan kode billing nominal bayarnya muncul secara otomatis atau input manual ya? Kalau di input manual, jika terjadi kesalahan input nominal dan sudah terlanjur dibayar, apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Melinda ini, Mas Surya? Oke, jadi untuk kode billing di aplikasi EBUPOT ini,
akan otomatis ya di inputnya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau buat billing manual di aplikasi e-billing juga boleh. Nah, nanti yang kemungkinan ada kesalahan kan kalau bikin manual ini ya, di aplikasi e-billing sse2.pajak.go.id atau melalui ASP yang lain, penyedia aplikasi perpajakan yang lain, bikin billing sendiri, salah nominal nih. Kalau misalnya kelebihan, salahnya kelebihan, maka kelebihannya bisa Bapak Ibu pindah bukukan melalui aplikasi EPBK online juga, nggak perlu ke KPP. Sekarang Serba kayaknya online ya, semuanya Mas online Surya gitu. ya. Semuanya bisa dilakukan bisa di DJP online. Jadi kalau kelebihan tadi pemindah bukuan, kalau kurang ya berarti buat billing lagi gitu. Kekurangannya berapa untuk disetorkan supaya menjadi pas sesuai yang seharusnya dibayarkan. Oke, begitu ya Mbak Melinda. Selanjutnya, oh ini Pak Waluyo mungkin mau genah nih Mas Surya ya. Ini, Pak Waluyo raise hand. Monggo Pak Waluyo. Nggih, monggo di mikrofonnya dinyalakan dulu. Nggih, monggo Pak Waluyo. Iya, halo, Mbak, Mas, suaranya dengar? Nggih. Nggih, sampun terdengar, Pak. Tadi yang kelompok tani tadi, Mbak, kan kalau di kelompok tani itu tidak ada pembayaran ke karyawan kayak gitu loh, Mbak, sama sekali tidak ada dalam 1 tahun itu. Kalau kelompok tani kan biasanya cuma dapat bantuan-bantuan kayak gitu dari pemerintah, tapi itu pun bukan untuk ke pribadi. Itu Ngapunten Pak apa? Waluyo, suaranya makin kecil panjenengan, Pak. Halo, cek. Nggih, monggo, Pak. Oke. Untuk kelompok tani ini kan tidak ada pembayaran ke karyawan sama sekali, Mbak, dalam 1 tahun Nggih. pun itu. Itu kalau mau dibuatin putih potong itu, nah itu yang bingung. Nggih, dari Pak Waluyo di Bagaimana? ini Pak Mas Surya, dari kelompok tani itu tidak ada penghasilan yang dibayarkan setiap bulan. Jadi Oke. Pak Waluyo bingung ini gimana cara Oke. membuat bukti potongnya. Oke, tadi Ngaten nggih, sudah Pak? dijawab ya Pak Waluyo. Jadi kalau tidak ada pemberian penghasilan ke orang pribadi itu tidak wajib buat dipotong. Yang mau dibuatkan bukti potong aja nggak ada kan, objeknya Iya. nggak ada nggih. Kan bukti potongnya dibuat kalau ada pemberian penghasilan Pak Waluyo. Kalau nggak ada pemberian penghasilan maka tidak dibuatkan bukti potong. Kalau tidak ada bukti potong yang dibuat sama sekali dalam 1 bulan maka tidak ada kewajiban laporan SPT masa PPh 21. Dengan kelompok taninya tidak wajib laporan selama nggak ada pemberian penghasilan ke orang pribadi. Contohnya apa ya? Misalkan ada suatu kegiatan gitu ya, suatu saat ada suatu kegiatan dari kelompok taninya dapat dapat dana gitu, dapat dana bank gitu untuk melaksanakan kegiatan salesehan atau apa gitu nggih. Membayar narasumber untuk menjelaskan ke para petani gitu ya, dari penyuluh gitu nggih. Itu nanti pada saat itu saja jenengan wajib membuat bukti potong dan hanya di bulan itu saja, masa pajak itu saja wajib laporan SPT masa PPh 21 dan masa pajak Desember. Kalau Desember apapun kondisinya untuk wajib pajak badan wajib laporan SPT masa PPh 21. Itu Pak Seperti Waluyo. itu nggih Pak Waluyo, kalau memang tidak ada penghasilan yang diberikan, tidak usah dibuatkan bukti potongnya, tidak usah laporan PPh 21 per bulan, tapi yang Desembernya saja nanti wajib laporan. Kalau memang Desember juga nggak ada apa-apa ya laporannya 0 gitu ya Mas Surya ya, tapi tetap dilaporkan SPT-nya nanti. Seperti itu nggih Pak Waluyo. Halo. Oke, Mbak, Nggih. itu yang Desembernya aja itu maksudnya yang laporan SPT tahunan itu? SPT PPh 21 Pak Waluyo. Jadi Oh, ada tapi 2 yang dilaporkan. 1 ya. SPT tahunan, sama 1 lagi SPT PPh 21. Oh. Mbak, kemarin kan yang Januari kemarin tuh kan saya belum lapor untuk yang kelompok tani itu. Itu apa kena denda? Katanya kemarin di WA kan katanya kena denda gitu. Oh, nggih, kemarin dapat WA yang laporan PPh 21 ya. sama SPT tahunan nggih Pak Waluyo ya? Atau sebelumnya kan memang wajibnya hanya Desember aja semua wajib pajak gitu ya. Iya. Gini Pak Waluyo, karena batas waktunya untuk laporan yang Desember 2023 itu kan tanggal 20 Januari. Sudah bulan lalu nggih. Nah, posisinya sekarang kalau dengan laporan ya sudah terlambat.
Nanti ada dendanya. Kalau denda pelaporan SPT PPh 21 itu untuk setiap bulan yang terlambat dilaporkan, dendanya Rp100.000. Jadi kalau misalkan 1 tahun wajibnya hanya Desember aja dan Desember nggak lapor atau terlambat, itu berarti dendanya Rp100.000 aja totalnya. Gitu Pak Waluyo. Maksud Yang saya tahunan itu batas waktunya di tanggal 30 April. Nah, kalau itu jangan sampai Pak itu terlambat karena dendanya lumayan besar, Rp1 juta untuk setiap 1 tahun pajak yang tidak dilaporkan atau terlambat dilaporkan. Pripun Pak Waluyo? Oke, maksud saya yang ini loh Pak, yang Januari kemarin itu loh, yang pelaporan Desember 2023 Betul, itu. itu yang PPh 21 Pak Waluyo. Yang Iya. kami sama seperti yang hari ini kita buatkan kelas pajaknya, menika panjenengan diminta laporan PPh pasal 21 yang batas terakhirnya 20 Januari. Tadi kalau memang panjenengan belum lapor yang PPh 21-nya, ya memang kategorinya terlambat ya Mas Surya dan bisa dikenakan dendanya yang 100.000 tadi Pak. Nah, maksud saya yang untuk yang baru itu apa tidak ada pengampunan untuk dendanya, karena kemarin kan belum tahu kalau ada peraturan yang itu, Mbak. Peraturan yang Begitu. baru ini, peraturan Iya. baru ini panjenengan katanya ini Pak, mboten wonten yang diberi penghasilan setiap bulan, belum juga ya? Oh, berarti Nggak ada Iya, juga. tidak Kalau ada. ini juga Desember, tapi Desember depan lagi Pak, tahun berarti 2024. ada Yang 2023 nggih, memang terlambat dan bisa kena denda ya Mas Surya. Makanya kemarin Pak Waluyo kami WA ngaten biar menghindari denda itu ya Betul, maksudnya supaya ya. nggak kena denda. Iya Pak, gini, kemarin tuh kami juga sudah melaporkan sebelum tanggal 20 Januari, tapi karena kami belum tahu kalau metode pelaporannya itu yang beda ini. Kemarin kami pahamnya tuh cuman yang laporan pribadinya itu. Dan Pak Waluyo, ini beda. Tahun yang sebelumnya dan tahun yang sekarang peraturan untuk pasal 21-nya beda, Pak. Jadi yang tahun sebelumnya hanya Desember aja. Kalau sekarang tiap bulan sepanjang ada pemberian penghasilan ke orang pribadi. Itu Pak Waluyo. Iya, iya. Berarti kalau memang Desember kemarin kan tidak ada, di tahun 2023 pun tidak ada pemberian upah gitu Pak untuk Kalau kelompok Desember tani. tetap wajib Pak, ngapunten. Desember tetap wajib nggih bagi Bapak Ibu semua. Desember untuk wajib pajak badan, masa pajak Desember setiap tahun itu selalu wajib laporan SPT masa PPh 21. Batas waktunya tanggal 20 Januari. Itu wajib, aturan yang lama dan aturan yang baru sama. Tetap wajib. Kondisinya nggak ada pemberian penghasilan pun, tidak ada penghasilan apapun yang diberikan, tetap laporan PPh 21. Nah, gitu. untuk isinya Masalah berarti kosong, pengurangan sanksi atau keringanan bagi wajib pajak yang sudah diberikan tagihan, jadi sudah menerima tagihannya, wajib pajak punya hak untuk mengajukan permohonan, namanya permohonan pengurangan sanksi. Nanti, tapi pemberian keputusannya itu bersifat kebijakan ya Bapak Ibu, jadi bisa disetujui atau bisa tidak disetujui atau bisa disetujui sebagian. Yang menyetujui adalah kantor wilayah kami di Malang. Bapak Ibu mengajukannya ke KPP. Yang penting kalau mau mengajukan permohonan pengurangan sanksi adalah dengan sudah dapat surat tagihan pajaknya. Yang langsung bawa ke KPP aja, boleh nanti kami bantu pengisian permohonannya. Gitu. Baik, Pak Waluyo. Kalau panjenengan mungkin masih bingung, ini sekarang saya bingung, Mbak. Monggo bisa ke kantor pajak aja Pak Waluyo, nanti kita ngobrol di helpdesk ngaten nggih. Nggih, semoga yang ini sudah cukup jelas. Nanti kalau memang masih ada yang mengganjal lagi, boleh ditanyakan kami lewat WA atau mungkin panjenengan bisa main-main ke Blitar nggih, saged. Selanjutnya pertanyaan dari ini tadi sudah Mbak Tina. Nah, dari Bu Purwati. Izin bertanya, apabila bulan Januari 2024 kemarin sudah pelaporan, apakah di bulan-bulan selanjutnya melakukan pelaporan? Perubahan kan baru dimulai tahun 2024 ini. Oh, ini mungkin sebelum 20 Januari itu ya, mungkin Mas Surya. Laporan Desember 2023 kayaknya.
Oke, jadi jenengan sudah laporan di bulan Januari. Itu yang dilaporkan kan Desember 2023 nggih. Kalau yang lapornya di bulan Januari. Tapi kalau pelaporannya sudah masa pajak Januari, berarti itu sudah melaksanakan peraturan yang baru nggih. Jadi itu wajib tiap bulan sepanjang ada pemberian penghasilan. Itu. Oke, jadi seperti itu nggih Bu Purwati yang panjenengan laporkan Januari kemarin menika untuk Desember 2023 Bu. Jadi yang dilaporkan selalu yang sudah selesai bulannya. Sudah lewat. Nah, Oke. sudah lewat. Nah, yang sekarang mulai Januari 2024 kalau panjenengan 2 Januari kemarin ada penghasilan yang diberikan, Bu Purwati ini dari mana Bu? TK napa pundi? Nah, nanti misalnya ada penghasilan yang diberikan Januari, berarti laporan untuk bulan Januari, lapornya di bulan Februari, Bu. Maksimal tanggal 20 ya, Mas Surya ya. Tanggal 20 itu hari apa Mbak Lina? Selasa ya, Mbak Lina. Hari Selasa. Berarti Senin atau Selasa atau besok gitu panjenengan bisa laporan untuk yang bulan Januari 2024 ngaten Bu. Soalnya yang panjenengan laporkan di bulan Januari kemarin itu yang Desember 2023. Dan selanjutnya pertanyaan selanjutnya, ini panjang ya dari Bapak Ibu Oni. Untuk pajak tahun lalu teman-teman karyawan statusnya wajib pajak non efektif karena pendapatannya di bawah PTKP. Kemudian oleh admin kami disyarat admin apa ini nggih? Kemudian untuk admin kami diarahkan untuk melakukan Untuk tidak melakukan aktivasi EVIN supaya statusnya tetap non efektif selama tidak ada pinjaman di bank. Jadi untuk saat ini teman-teman kami arahkan untuk aktivasi EVIN di KPP. Oke. Jadi mungkin salah paham nggih. Yang kami sarankan untuk aktivasi EVIN dan bisa akses DJP online di kelas pajak kali ini adalah wajib pajak pemberi kerjanya. Perusahaannya jenengan yang aktivasi EVIN supaya bisa laporan di DJP online. Kalau belum pernah aktivasi EVIN dan belum pernah akses DJP online. Untuk para karyawan juga kami mau luruskan untuk wajib pajak orang pribadi, jika melakukan aktivasi EVIN, harusnya NPWP-nya tetap non-efektif ya, kalau statusnya sebelumnya non-efektif, jadi tidak akan mengefek ke status wajib pajak, hanya jadi punya EVIN aja, kayak gitu. Jadi nanti suatu saat mau laporan online, tidak perlu ke KPP lagi. Boleh sih, tapi kami nggak mewajibkan untuk melakukan aktivasi EVIN sekarang, ya, dan tidak mewajibkan laporan SPT bagi para wajib pajak yang statusnya masih non efektif dan memang boleh non efektif gitu, penghasilannya di bawah PTKP itu kan boleh non efektif. Kalau mau tetap non efektif monggo, nggak apa-apa. Ini yang aktivasi EVIN hanya pemberi kerjanya. Lembaganya ya Mas Surya, atau kalau PT ya PT-nya, CV-nya. Mungkin kalau TK lembaga TK, PAUD, KB, nah yang mengaktifkan EVIN adalah lembaganya ini ya, Mas Surya yang kita maksud, bukan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari lembaga tersebut. Betul. Gitu, Bapak atau Ibu Oni. Jadi yang diaktifasi EVIN-nya adalah lembaganya dulu. Kalau teman-temannya mau aktivasi EVIN juga nggih boleh, tapi enggak kesusu gitu ya Mas Surya ya. Yang urgent adalah yang lembaganya, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Sabrina lagi. Untuk peraturan baru ini nanti Desember apakah tetap lapor SPT lagi Kak atau ya sudah tiap bulan ini? Oke, untuk aturan baru ini Desember masih sama, tetap laporan karena perhitungan pajak setahun bagi para karyawan tetap diperhitungkannya di bulan Desember. Jadi sedikit tentang peraturan yang baru ya, PP 58 tahun 2023 ini tujuannya untuk mempermudah penghitungan dan mempermudah pemotongan, tidak memberatkan bagi wajib pajak karyawan. Potongan pajaknya tiap bulan itu relatif lebih rendah daripada peraturan sebelumnya lah, seperti itu. Jadi per bulannya lebih rendah, tapi untuk pajak terutang 1 tahun masih tetap sama. Pajak penghasilan orang pribadinya, cara menghitungnya, tarifnya masih tetap sama persis, hanya pemotongan bulanan yang terjadi di bulan Januari sampai bulan November itu berubah dan relatif lebih rendah daripada sebelumnya. Seperti itu. Jadi Desember tetap wajib ya. Tetap wajib per bulan kalau ada
penghasilan yang diberikan ya jadi wajib ya, Mas Betul. Surya ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Melinda lagi. Izin bertanya, dalam satu periode masa pajak, misal jika di tanggal 10 sudah melakukan pelaporan, kemudian ada data tambahan, input data dan dilakukan pelaporan lagi di tanggal 15, itu apakah bisa dilakukan, Mas Surya? Dan apakah ada PDF panduan aplikasi eBupotnya? PDF panduan ada ya, PDF nanti kami panduan bagikan ada. ke Bapak Ibu semua melalui pesan WhatsApp nggih. Dan untuk pelaporan lebih dari satu kali gitu nggih, bukan lebih dari satu kali. Jadi sudah lapor, nanti ketika ada tambahan bukti potong yang diinput, maka laporan kedua itu adalah namanya pembetulan. Jadi membetulkan laporan yang dilaporkan tanggal 10. Nggak cuma di tanggal 15 Bapak Ibu, lewat tanggal 20 pun boleh, asalkan statusnya adalah SPT pembetulan. Kalau SPT yang dilaporkan pertama kali, SPT normalnya harus sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Gitu. Jadi bisa aja ya Mas Surya yang mau lapor. Direvisi berkali-kali, monggo aja. Ada lagi yang kelewatan gitu ya, mau dibetulkan lagi, monggo bisa Ibu. Dan PDF panduannya nanti kami kirimkan juga melalui WhatsApp, atau kalau panjenengan buka di eBupotnya, di DJP Online, Bu, itu juga ada di petunjuk pengisian, kalau panjenengan klik, itu ada panduannya juga, download dari situ, monggo, tapi nanti tetap kami kirimkan juga panduannya. Dan Ibu, selanjutnya dari Bapak Ibu Tuning dari LKP Citra Jelita. Izin bertanya, untuk lapor wajib pajak pribadi tahun 2023 kapan terakhirnya dan pajak badan kapan terakhirnya? Oh, ini agak menyinggung SPT tahunan nih, Mas Surya. Ya. Karena sekarang kan waktu-waktunya untuk pelaporan SPT tahunan ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi, terakhir laporan SPT tahun pajak 2023 di bulan tanggal 31 bulan Maret tahun 2024, dan wajib pajak badan di tanggal 30 April tahun 2024. Yang SPT tahunannya nggih Bapak Ibu. Jangan lupa ini SPT PPh 21-nya, kalau memang lembaga atau badan usahanya memberikan penghasilan ke orang pribadi, jangan lupa lapor SPT PPh 21 ya, Mas Surya ya. Tiap bulan yang tiap ada bulan. Penghasilan. Kalau setiap tanggal 20 bulan berikutnya ya, Mas Surya. Betul, Surya. tanggal 20 bulan berikutnya masa pajak Januari, berarti tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 5 hari lagi. Tinggal Jumat, Senin, Selasa, Mas. Di hari kerjanya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Mbak Lina? Sudah ya, habis ya? Oke. Pertanyaan di kolom chat sudah habis, Bapak Ibu panjenengan mungkin ada yang ingin raise hand, mungkin ingin secara langsung gitu. Oh, dari Pak Waluyo, kalau kami admin kelompok tani mau ke KPP Blitar besok apa bisa? Bisa, Pak Waluyo. Kami buka setiap hari kerja nggih, setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk layanan kami. Bareng-bareng boleh, Pak. Nanti ngambil antrian satu aja kalau untuk konsultasi, Pak. Itu satu antrian bersama-sama, nanti jelaskan bersama-sama. Ya, monggo Pak Waluyo, nanti misalnya mau sama-sama ke KPP Pratama Blitar, monggo kami buka dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, nggih, Pak. Enggak ada jam istirahat, nanti jam istirahat tetap ada pelayanan. Monggo kalau memang berkenan mau ke sini bareng-bareng, nggak cuma sendiri ya, sendiri takutnya ada yang kelewat informasinya, mungkin bawa teman. Nggih, monggo boleh Pak Waluyo. Nggih, selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu, monggo. Mumpung masih banyak ini waktunya Bapak Ibu. Nah, ini ada satu lagi dari CV Sahabat mungkin ya, atau ya dari akun Sahabat. Berarti kesimpulannya peraturan terbaru ini meskipun gaji karyawan kecil tidak kena pajak, badan usaha juga tetap wajib laporan tiap bulan ya Bapak Ibu, mengingat tahun lalu kami cuma lapor yang tahunan saja. Oke, betul banget ini kesimpulannya, sudah merangkum apa yang kami sampaikan hari ini, nggih. Betul. Walaupun gaji karyawan kecil tidak kena pajak, maka tetap ada kewajiban untuk pelaporan PPh 21 di tiap-tiap bulannya. Oke, seperti itu nggih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ini kami mengingatkan kembali Bapak Ibu, nanti per 1 Juli 2024
itu NIK menjadi NPWP akan mulai diberlakukan. Sekarang sudah mulai diberlakukan, tapi nanti akan benar-benar diberlakukan itu 1 Juli 2024. Jadi panjenengan yang punya NPWP pribadi nggih, monggo nanti bisa dicek NIK di NPWP-nya itu apakah sudah valid atau belum. Ngeceknya kalau panjenengan ada DJP online itu bisa dicek mandiri di DJP online di menu profil Bapak Ibu. Nanti kalau data utama panjenengan tulisannya sudah valid, warnanya hijau, nah itu berarti NIK panjenengan itu datanya sudah valid di data NPWP kami, dan nanti misalnya sudah diberlakukan full yang NIK menjadi NPWP berarti punya panjenengan, nanti tinggal masukin NIK aja gitu ya Mas Surya kalau mau login. Jadi memastikan valid aja ya. Kalau misalkan belum valid, bagaimana dong? Nah, kalau belum valid nanti silahkan monggo panjenengan cek data-datanya Bapak Ibu. Itu kan online nggih, panjenengan cek data NIK-nya sudah betul atau belum, namanya sudah sesuai KTP atau belum, tempat tanggal lahir juga. Kalau ada yang belum sesuai, itu pasti tulisannya menjadi tidak valid atau mungkin perlu konfirmasi. Kalau memang masih seperti itu, monggo panjenengan nanti sesuaikan data-datanya dengan KTP. Setelah itu diklik ubah data profil. Nah, nanti dia akan berubah menjadi hijau. Tapi misalnya panjenengan, loh saya sudah NIK-nya sudah sama, namanya ini sudah sama persis, tempat tanggal lahir, tapi kok enggak bisa ini diklik valid gitu ya, tetap enggak valid, gagal terus, itu kenapa? Monggo nanti panjenengan dapat menghubungi kami melalui WA dulu, boleh konsultasi via WA, atau panjenengan datang langsung ke KPP Pratama Blitar atau KP2 KP Wlingi, monggo Bapak Ibu, karena kemungkinan mungkin juga bisa jadi itu NIK-nya double ya Mas Surya ya, ada double atau penulisan namanya salah. Atau NPWP-nya mungkin double karena dulu NIK-nya itu ada macam-macam, terus daftar NPWP di mana-mana gitu ya, bisa jadi. Nah, mungkin nyantol Mas yang kasusnya NPWP jarang itu terjadi, tapi kalau Bapak Ibu menemui seperti itu, mengalami sendiri seperti itu, silahkan ke KPP Pratama Blitar atau lewat WA dulu lebih baik. Nomor WA-nya kami? Ya, nomor WA-nya yang nge-WA ini ya Mas Surya ya, yang nge-WA link Zoom hari ini. Nanti monggo itu juga link konsultasi, monggo kalau panjenengan ingin berkonsultasi lewat WhatsApp itu juga bisa. Ada tambahan lagi dari Mas Surya sebelum kita tutup? Saya kira dari saya cukup sekian. Tidak ada tambahan lagi? Tidak ada tambahan ya. Ya. Oke, kalau begitu karena pertanyaannya juga Bapak Ibu sebenarnya sudah nggih, monggo kalau memang masih belum masih bingung, monggo bisa ke KPP nanti konsultasi di helpdesk, dan setelah kelas pajak nanti kami akan mengirimkan beberapa file nggih Bapak Ibu, beberapa link. Nanti ada link materi, kemudian ada link YouTube untuk rekamannya hari ini, dan juga ada link survei. Jadi kami ada survei kepuasan pengguna layanan di KPP, Bapak Ibu. Nanti itu yang mensurvei adalah dari kantor pusat kami. Monggo nanti kami mohon bantuannya dari Bapak Ibu untuk mengisi link survei yang kami kirimkan. Jika memang panjenengan berkenan, monggo bisa diberi nilai yang maksimal nggih Pak Bu. Monggo nanti dikasih nilai maksimalnya itu 4. Tapi kalau memang nggih panjenengan aduh iki menurutku 3 ya, 3 mboten napa-napa. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya meluangkan waktu untuk ikut kelas pajak hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan, kesalahan kata yang kami ucapkan yang sengaja maupun tidak disengaja.